Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan ajaran Islam yang diantaranya adalah salat subuh berjamaah, dan kemudian kita sempatkan hadir di majelis taklim atau majelis ilmu yang mana masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Ya. Salat subuh berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jamaah faka'annama qama laila kullah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan salat semalaman suntuk. Jadi semalaman suntuk dia pakai buat sholat malam. Seperti itulah keutamaan sholat subuh berjamaah. Juga kata Nabi SAW, man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di saat suasana sejuk, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia bakal masuk ke dalam surga. Ini siapa yang sholat di waktu di saat suasana masih sejuk, yang dimaksud adalah subuh dan asar, dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Keutamaan lainnya juga kata Nabi SAW, basyiril masyaina fil lail bin nurit tam yaumal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang melakukan perjalanan di kegelapan malam bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Jadi kalau kita ingin pada hari kiamat kita bercahaya muka, tangan dan kaki, maka diantaranya adalah dengan sholat subuh berjamaah. Juga kata Nabi SAW tentang sholat berjamaah, bahwa sholat berjamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah, lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat, perbandingan yang sangat-sangat jauh. Kalau cuma 1:5, 1:3 mungkin masih mendekati, tapi kalau 1:27 sangat jauh sekali perbandingannya. Maka sayang kalau sampai seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan untuk sholat subuh ini, kata Allah Subhanahu wa taala, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat yang bergiliran mendatangi manusia, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan asar, dan kemudian melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, atainahum wa hum yusallun. Kami datangi manusia ketika itu mereka dalam keadaan sholat, wa taraknahum wa hum yusallun, dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Dan ini mereka hadiri pada saat sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah. Ya. Bahkan siapa yang ingin nanti pada hari kiamat melihat wajah Allah, maka jagalah sholat subuh dan sholat asar. Ya. Dan keutamaan lainnya dari sholat subuh berjamaah. Sedangkan hadir di majelis taklim juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya Allah akan permudah baginya jalan ke surga. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan permudah jalan ke surga. Semakin mudah, semakin jelas baginya jalan menuju surganya Allah. Karena di majelis taklim kan diperjelas mana jalan yang mengantarkan kepada surga Allah, mana jalan yang malah mengantarkan ke neraka, mana jalan yang diridhoi Allah, mana jalan yang dimurkainya, ya.
sehingga dia menempuh jalan yang mengantarkan ke surga, yang mengantarkan kepada keridhaan Allah, ya, dan semakin mudah bagi dia masuk ke dalam surga Allah. Juga ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah jadikan dia paham terhadap agama. Dan di antara sarana agar seseorang paham terhadap agama adalah dengan hadir di majelis ta'lim, agar dia tidak salah paham. Berbeda kalau belajar sendiri, gitu. Yang terkadang kita salah paham, banyak hal-hal yang muskil. Keutamaan lainnya diantaranya majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan meliputi dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, juga akan dikelilingi malaikat. Dan yang paling tingginya, wa dzakarahumullahu fi man inda, Allah akan sebut mereka yang hadir. Kita tentu inginkan, Pak, Bu, disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, itu bisa diraih dengan kita hadir di majelis ta'lim. Akan Allah sebut nama-nama kita di hadapan para malaikat yang ada di sisinya, menjadi viral, menjadi terkenal di langit. Dan itu caranya dengan hadir di majelis ta'lim. Ya. Kalau terkenal di dunia, ya, hanya sementara dan gak ada keutamaan. Ya, sedangkan terkenal di langit, ya terus disebut namanya dan keutamaannya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Gitu ya. Baik, seperti biasa pada ahad ketiga kita mempelajari materi akidah, materi tauhid, ya, dengan maksud agar kita dapat mentauhidkan Allah semurni-murninya, menjaga tauhid kita yang keutamaannya, kata ulama, man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bila hisab wala adzab. Siapa yang memurnikan tauhid semurni-murninya, dia bakal masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, alias dipermudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin seperti ini ya, Bu ya, Pak. Jadi masuk ke dalam surga tanpa hambatan, tanpa rintangan, mudah masuk ke dalam surga. Dan itu bisa diraih kalau kita menjaga tauhid kita, kalau kita memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala semurni-murninya. Caranya gimana, Pak, Bu, supaya kita dapat menjaga tauhid kita, memurnikan tauhid kita semurni-murninya? Caranya diantaranya adalah dengan kita mempelajari tauhid ini, ya, sehingga kita tahu apa saja yang dapat merusak tauhid sehingga kita jauhi, apa saja yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid sehingga kita jauhi. Nah, di buku ini kita akan pelajari hal-hal yang dapat merusak tauhid, hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaannya sehingga kita dapat menjauhinya. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari seperti yang tertera di depan, al-kufru bit-taghut, ya, kufur atau kafir kepada taghut. Terkadang kita mendengar kata-kata taghut, ya. Apa sih sebenarnya taghut itu? Ya. Di sini diterangkan, ya. Dan ini juga termasuk yang kita atau bentuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah kafir kepada taghut. Ta'rifut taghut, pengertian dari taghut, ya. Di sini diterangkan lughatan secara bahasa minat tughyan, dari kata tughyan. Wa huwa tajawuzul had, yaitu melewati batas. Jadi taghut secara bahasa dari kata tughyan yang artinya melewati batas. Ketika sesuatu melewati batas, maka disebut dengan taghut. Makanya Fir'aun, ya, Allah sebut taghut karena melewati batas. Dia sebagai manusia coba ngangkat dirinya melewati batas manusia, laku dirinya sebagai Tuhan. Kata Allah, ya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Musa, datangi Fir'aun, sesungguhnya dia itu tagha, jadi taghut, jadi melampaui batas.
mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi, padahal dia manusia. Menciptakan enggak, memberikan rezeki enggak, menguasai yang semesta enggak, tapi ngangkat diri, namanya kan melewati batas sebagai manusia. Nah itulah taghut. Syar'an, secara syarat, matajawaza bihil abdu haddah, ketika seorang hamba ya melewati batasnya, ya, melewati batas dari yang sudah ditetapkan kepadanya, ya, min ma'bud, ya, baik dengan disembah, ya, yang harusnya disembah Allah malah selainnya, au matbu, atau dengan diikuti, au muta', atau dengan ditaati. Ya, jadi taghut itu disikapi secara melampaui batas sampai disembah, sampai diikuti dan ditaati secara mutlak. Maksudnya apa? Pertama dengan disembah, yang harusnya disembah Allah malah selainnya. Jadi selain Allah itu taghut. Maksudnya ketika yang disembah selain Allah, ya, atau bisa juga taghut adalah sesembahan selain Allah, ya. Yang harusnya disembah kan Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menguasai alam semesta ini. Tapi ketika malah disembah selainnya, berarti yang selain Allah ini taghut. Atau ditaati, diikuti, atau ditaati secara mutlak, ya. Sampai-sampai ketika yang diikuti, ditaati, memerintahkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, diikuti, ya. Meskipun pokoknya semua yang diperintahkannya, mau halal mau haram, diikuti secara mutlak, maka jadilah orang yang diikuti secara mutlak. Itu sebagai taghut, ya. Itu secara syarak, yang disikapi secara berlebihan sampai disembah dan ditaati atau diikuti secara mutlak, ya. Nanti akan lebih jelas setelah kita lihat penjelasan di bawah ini. Wujubul kufri bitaghut, wajibnya kafir kepada taghut. Di sini diterangkan awwalu maftaradallahu ala ibni Adam al-kufru bit-taghuti wal imani billah. Kewajiban pertama yang Allah wajibkan kepada anak cucu Adam, jadi manusia, adalah kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah. Kalau sudah disebutkan kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, berarti maksudnya adalah ingkar kepada taghut, semua yang disembah selain Allah, dan beriman kepada Allah. Ad-dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat Allah utus rasul, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi Allah utus rasul. Inti dakwahnya adalah, ya, rasul tersebut menyuruh kepada manusia, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah taghut. Rasul di sini mencakup semua rasul, ya. Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya tauhid, itu manusia menyembahnya kepada Allah. Nabi Ibrahim juga, Nabi Musa juga, Nabi Isa juga sama. Ya, Nabi Isa yang disembah oleh orang-orang Nasrani, ya, beliau ajakannya adalah tauhid, mengajak umat Kristiani, ya, untuk menyembah hanya kepada Allah. Kalau seandainya Nabi Isa alaihi salam hidup, maksudnya hadir, hidup sekarang hidup, maksudnya di langit, ya, hadir dan melihat orang yang ngaku menjadi pengikutnya menyembah dirinya, beliau akan marah. Beliau akan marah kepada mereka, ya. Sampai-sampai Nabi Isa alaihissalam dengan tegas mengatakan di surah Al-Maidah, ya, wa qala al-masih ya bani Israil
wa qala al-masihu kan di surah Al-Maidah, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan dia masuk ke dalam surga, wa ma'wahu nar, tempatnya di neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang zalim, orang-orang musyrik itu enggak akan memperoleh penolong. Jadi saking apa? Nabi Isa alaihi salam anti kepada syirik dan mengajak umatnya untuk bertauhid. Nabi Isa juga mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratul mustaqim, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia saja, inilah jalan yang lurus. Makanya kalau Nabi Isa alaihissalam ada ya dan melihat orang yang ngaku ngikuti beliau, atau apa istilahnya, Nabi Isa dikenal dengan Yesus ya, ada dan melihat umatnya nyembah dirinya, beliau akan marah sekali kepada mereka ya, dan menyatakan mereka bukan umat beliau ya. Bahkan yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam ya umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW ya, karena beliau mengikuti ajakan karena umat Islam mengikuti dakwah Nabi Isa alaihissalam, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa menyuruh beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada di surah As-Saff, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingat ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab yang datang sebelumku dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul setelahku bernama Ahmad. Diperintahkan umatnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka umat yang paling mengikuti Nabi Isa adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau mereka betul-betul mengikuti Nabi Isa, tentu akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka bersyukurlah kita ya bahwa kita adalah pengikut para nabi, ya, pengikut para nabi. Ya. Dan kita juga beriman kepada semua nabi dan rasul. Ya. Kalau kita pikirkan dan perhatikan, kira-kira gimana Pak? Bagus mana, Bu, juga sekalian, antara yang beriman kepada semua nabi, semua rasul, dengan yang beriman kepada sebagian nabi, sebagian rasul? Bagus mana Pak, Bu? Semua, ya kan? Ya, kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelumnya. Mereka misalnya hanya beriman kepada atau sampai kepada Nabi Isa kalau orang-orang Nasrani. Orang Yahudi hanya sampai beriman kepada Nabi Musa. Ya, padahal Nabi Isa nyuruh beriman kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa nyuruh beriman kepada Nabi Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ya, ya tentu bagus yang beriman kepada semua nabi dan semua rasul. Makanya prinsip kita kan di surah yang biasa kita dengar, akhir surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kita tidak beda-bedakan. Maksudnya apa? Semua kita imani. Ya. Maka kalau mereka coba memikirkan sejenak ajaran kita dengan ajaran di luar Islam, ya, kita akan ketahui bahwa ternyata ya inilah yang benar. Beriman kepada semua nabi, semua rasul. Kita juga beriman kepada semua kitab. Mereka sampai misalnya hanya sampai kitab Injil atau hanya sampai kepada kitab Taurat. Kalau kita semua kita imani, ya kan, meskipun yang diamalkan adalah Al-Qur'anul Karim. Gitu. Tapi kita imani bahwa semua kitab-kitab tersebut turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita juga kalau kita perhatikan, kita memuliakan para nabi semua. Ya, dan kita keyakinan kita kepada para nabi, para rasul,
mereka hamba Allah, mereka juga utusan Allah. Nabi Isa, Nabi Musa, ya, hamba Allah dan Rasul. Ya, Rasul, yakni utusan Allah yang menghendaki kita muliakan. Hamba, mereka adalah manusia yang tidak boleh kita tuhankan. Kita tidak seperti orang Yahudi yang kepada Nabi mereka nggak sopan. Kepada Nabi Musa alaihissalam mereka nggak sopan, nggak beradab. Sebagian Nabi, sebagian Rasul mereka dustakan, dan sebagian lagi mereka bunuh. Padahal Nabi dan Rasul datang mengajak mereka kepada kebahagiaan. Sama seperti air susu dibalas dengan air tuba, kan nggak sopan namanya, nggak pantas. Kita juga tidak seperti orang Nasrani yang mereka melampaui batas terhadap Nabi mereka sampai menuhankan. Ya, kita tengah-tengah. Kita mencintai para nabi, para rasul, memuliakan mereka, beriman, tapi kita tidak sampai menuhankan, karena mereka adalah nabi dan rasul. Manusia mereka adalah hamba Allah. Ya, mereka adalah hamba Allah. Kan ini sikap yang tepat. Ya. Dari mana mereka sebagai hamba Allah, manusia? Karena kata Allah, "Man Masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Nah, Isa putra Maryam tidak lain adalah rasul. Sebelumnya telah berlalu rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah, sedangkan ibunya seorang yang siddiqah, siddiq, ya. Karena ya'kulani ta'am, kedua-duanya butuh makan. Itu kan menunjukkan manusia. Kalau misalnya, tapi kan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menyembuhkan orang yang matanya buta. Kita katakan itu mukjizat. Setiap nabi diberikan mukjizat sesuai kondisi di zamannya. Nabi Isa diberikan mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular, bisa membelah lautan, tangannya bercahaya. Itu apa? Karena disesuaikan dengan kondisi ketika itu. Yang mana ketika itu orang-orang berbangga dengan sihir, maka Allah berikan kepada Nabi Musa mukjizat yang mengalahkan para pesihir. Sedangkan di zaman Nabi Isa alaihissalam merebak ketika itu, orang-orang berbangga dengan kedokteran, kemampuan menyembuhkan. Maka Allah berikan kepada Nabi Isa mukjizat yang mengalahkan para tabib, para dokter, sampai bisa menyembuhkan yang matanya buta, yang terkena penyakit sopak, yang bahkan yang mati sekalipun bisa beliau hidupkan dengan izin Allah. Itu juga dengan izin Allah. Ya. Jadi untuk mengalahkan para tabib, orang-orang yang berbangga dengan kedokteran dan mampu menyembuhkan berbagai penyakit, Allah kalahkan dengan mukjizat, ya, untuk membuktikan kenabian dan kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tapi bukankah Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah, gitu ya? Ya, kita katakan ada yang lebih hebat lagi, lahir tanpa ayah dan ibu, Nabi Adam alaihissalam. Ya, nah itu jadi beliau bukanlah Tuhan, juga bukan anak Tuhan, bahkan sebagai hamba Allah dan sebagai Rasul Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah, sebagai Rasul Allah. Secara akal ini kan keyakinan yang benar, ya kan Pak ya, Bu ya, daripada kita meyakini sebagai Tuhan, ya, apalagi sebagai anak Tuhan. Waliyadzubillah. Ya, dan Nabi Isa sendiri enggak mau dinyatakan seperti itu, dan kalau beliau ada, beliau akan marah. Ya, ketika ada orang yang menyembah dirinya. Ya, bahkan Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun menjelang hari kiamat. Beliau akan apa? Di antara yang beliau lakukan, Pak, Bu, beliau akan patahkan salib. Maksudnya apa? Untuk memberitahukan kepada orang-orang yang ngaku sebagai pengikutnya bahwa beliau memuliakan salib. Enggak, beliau sama sekali tidak memuliakan salib. Beliau akan turun dan akan matahin salib, menunjukkan bahwa beliau anti sama salib. Jadi orang-orang yang menampakkan diri ngaku sebagai pengikut Nabi Isa dan menampakkan salib itu sebenarnya bukan pengikut Nabi Isa, bukan pengikut Yesus, karena Yesus itu anti sama salib. Ya kan? Gak nyambung makanya kalau mereka berpikir. Yang kedua juga, beliau akan membunuh babi
Untuk apa? Membatalkan anggapan bahwa beliau menghalalkan makan daging babi. Beliau mengharamkan makan daging babi, dan itu tertera dalam Injil juga. Ya. Makanya umat yang paling mengikuti Nabi Isa alaihissalam adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Allah, inna aulan nasi bi Isa bin Maryam. Ya, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Nabi Isa adalah hadan nabi walladzina hadan nabi walladzina ma'ah di surah Ali Imran. Kita lihat di sini supaya lebih jelas ya. Dan saya akan tunjukkan bagaimana nah di surah Ali Imran. Oh, ini dengan Nabi Ibrahim. Juga sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadan nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Dalam hadis ya, ana aula bi Isa bin Maryam. Jadi dalam hadis di Sahih Bukhari. Nah, sebentar. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ana aulan nasi bibni Maryam. Ya. Aku adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Isa putra Maryam. Ya. Jadi paling akrab, paling dekat, ya, dengan Nabi Isa ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal anbiya auladu Allah. Dan para nabi itu ya saudara seayah, sedangkan ibu mereka berbeda-beda. Yakni perumpamaan bahwa akidah mereka sama, syariat mereka berbeda-beda. Inti ajarannya sama, tauhid. Laisa baini wa bainahu nabi. Tidak ada nabi antara aku dengan Nabi Isa. Jaraknya paling dekat dan paling mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Gitu. Maka kalau mereka cinta sama Nabi Isa, harusnya cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada pernyataan bagus sekali di sini. Saya cantumkan pengakuan di mana ya? Saya cantumkan, lupa di mana, coba saya lihat dulu. Bagus sekali pernyataan dari seorang yang tadinya dia Nasrani, kemudian masuk ke dalam agama Islam dan menyatakan bahwa umat Islam inilah yang paling mengikuti Nabi Isa. Nah, ini saya lupa naruhnya di mana ya, di sini kalau nggak salah, atau di sirah kalau nggak salah. Pernyataan sepertinya di sini insyaallah. Islam. Ini untuk ini aja lebih jelasnya. Kayaknya di sini mungkin. Fikih hadis. Jadi supaya kita semakin bangga dan yakin dengan bahwa inilah agama yang benar, gitu ya. Cuma kalau di blog langsung kelihatan. Saya coba di blog saya sebentar. Saya tampilkan blog. Ini ada blog di internet kalau mau baca-baca
Alhamdulillah udah saya buat sudah sejak lama dari 2012 ini materinya. Sebentar, di kalau nggak salah sirahnya di sini. Bisa debat muslim dan muslim kayaknya di sini saya sebutkan. Ayo, ada yang mau baca mungkin di antara bapak-bapak? Kelihatan nggak? Ini saya perbesar. Ada yang mau baca? Kelihatan nggak yang jelas? Kelihatan? Saya mau baca. Antum baca. Coba Ade Bayor mengatakan. Ade Bayor ini seorang ini apa namanya, pemain bola ya yang dulu terkenal. Coba baca antum. Pertama, Yesus mengajarkan hanya ada satu Tuhan, hanya satu Tuhan saja yang berhak untuk disembah. Tadi tertulis dalam Durek. Daud ini apa, kitab Markus ini, cuma ini tertulis bahasa Inggris gitu ya. Umat Islam juga meyakini demikian sebagaimana yang diajarkan Al-Quran dalam surat Al-Nisa ayat 171. Ya, terus. Yang kedua, Yesus tidak makan babi. Dijelaskan dalam Leviticus sama dengan yang dilakukan umat Islam dan hal itu dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 109. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, Yesus mengucapkan salam dengan kalimat Assalamualaikum. Artinya kedamaian selalu bersamamu. Terdapat dalam John 20:21. Muslim juga mengucapkan salam dengan cara demikian. Keempat, Yesus selalu mengucapkan good evening, insyaallah. Umat Islam juga mengucapkan kalimat ini sebelum mereka melakukan perbuatan apapun. Hal ini sebagaimana dituntun dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. Yang kelima, Yesus mencuci wajah, kedua tangan dan kedua kakinya sebelum sholat. Hal yang sama juga dilakukan oleh seorang muslim. Yang keenam, Yesus dan nabi-nabi lainnya yang terdapat dalam Injil melakukan sholat dengan meletakkan kepala mereka di tanah. Dijelaskan dalam Matius ya. Ya. Muslim juga melakukan demikian sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 43. Terus. Ketujuh, Yesus memiliki janggut dan memakai Trompet. gamis. Hal ini disunahkan bagi seorang muslim. Ya. 8, Yesus mengikuti syariat tauhid sama seperti nabi-nabi sebelumnya dan mengimani semua nabi. Dalam Matius 15. Muslim juga diajarkan demikian oleh Al-Quran. Dia dalam surah Al-Imran ayat 24 dan surah Al-Baqarah ayat 299. Ke-9, Ibu Yesus Maryam mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya dan mengenakan hijab. Hal ini terdapat dalam 1 Timothy 2:9 dan seterusnya. Wanita muslimah juga mengenakan pakaian yang sama. Al-Quran mengajarkan mereka demikian dalam surah Al-Ahzab ayat 59. 10, Yesus lainnya disebutkan dalam Injil berpuasa hingga lebih dari 40 hari. Sebagaimana dalil tersebut, Muslim berpuasa selama 1 bulan Ramadan. Seorang Muslim diwajibkan berpuasa sebulan penuh 30 hari dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 93. Kemudian dianjurkan untuk melaksanakan atau melanjutkan puasa 6 hari untuk menambah ganjaran pahala. 11, Yesus mengajarkan mengucapkan kedamaian untuk rumah ini ketika masih di rumah dalam dalilnya itu, dan juga memberikan salam kepada orang-orang di dalam rumah dengan ucapan kedamaian untuk kalian. Sekali lagi, Muslim juga melakukan hal yang sama persis dengan apa yang dilakukan oleh ajaran Yesus ketika kita masuk ke dalam rumah atau rumah orang
dan juga memberikan salam assalamualaikum kepada untuk kalian. Dengan tuntunan Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 61. Ke-12, Yesus dikirkan atau disunat. Kemudian yang ke-13, Yesus berbicara dalam bahasa Aramaik dan menyebut Tuhan dengan Elah. Cara penyebutan atau pelafalan sama dengan Rasulullah. Aramaik adalah bahasa kuno yang merupakan bahasa Bible. Bahasa ini merupakan salah satu bahasa Semit, termasuk juga bahasa Hebreu, Ibrani, Arab, Ethiopia dan seterusnya. Di sini. Nah, sekarang katakan kepadaku, siapakah pengikut Yesus yang sebenarnya? Tentu saja umat Islam. Sekarang saya yakin saya telah menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Nah, itu ya, yang paling mirip dengan ajaran Nabi Isa ya umat Islam. Gitu, kalau mereka mempelajari kitab mereka. Gitu. Dan ini bukti-bukti. Ya, kalau dalam Al-Quran disebutkan begini, dalam Taurat ini, kemudian dalam Injil Perjanjian Baru disebutkan begini. Yesus berkata kepada orang Saduki, hukum yang terutama ialah dengarlah ya orang Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, dan terusnya. Dan ini semua bukti, ya semua terangkan ya. Apalagi di sini juga ada video yang membuktikan nama Nabi Muhammad SAW tertera dalam Taurat dan Injil. Di sini ininya saya kasih linknya. Nah, gitu. Ya baik, berarti yang mengikuti Nabi Isa, mengikuti Nabi Musa dan Nabi-Nabi sendiri umat Islam. Bersyukurlah kita kepada Allah dijadikan sebagai orang-orang Muslim. Ya, sedikit lagi sifatul kufri bil taghut. Ya, kita juga diperintahkan ingkar kepada taghut. Lalu bentuknya apa? Ingkar kepada taghut sesembahan selain Allah. Yang pertama kita yakin anta'taqida butlana ibadah ghairillah. Meyakini bahwa menyembah selain Allah itu batil. Ya. Bahwa selain Allah tidak berhak disembah. Wa tatrukuha, meninggalkan hal tersebut, wa tubghiduha, dan membencinya. Ya, wa tubghiduha, dan membenci peribadatan kepada selain Allah. Apapun, siapapun, baik itu benda-benda, siapapun, maupun berwujud manusia, jin, ya, malaikat, mereka semua tidak berhak disembah. Yang kedua, antukafiru ahlah wa tu'adiyahu. Kita menyatakan kafir orang yang melakukan seperti itu, yang nyembah selain Allah itu kafir, dan ya kita berlepas diri dari mereka. Yang terakhir, usul tawagid, ya, tokoh-tokoh tagut. At-tawagid itu betul. Tokoh-tokohnya itu tagut itu banyak. Lakin ru'usuhum khamsah, tetapi tokohnya ada 5. Pertama iblis la'anahullah, iblis la'natullah, itu tokoh tagut yang pertama. Ya, dialah yang mengajak manusia ya untuk menyembah selain Allah, ya, dan berusaha menjauhkan manusia dari menyembah Allah karena dia terus mencari mengikut agar menemaninya di neraka. Dan dia sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak bisa diajak lagi kepada kebaikan. Yang kedua, waman ubida min dunillahi wa huwa, siapa yang disembah selain Allah sedangkan dia ridho dengan disembah. Dari sini, dari pernyataan ini menunjukkan bahwa kalau ada nabi yang disembah itu bukan togut. Ya, kenapa? Karena nabi tersebut enggak ridho disembah. Nabi Isa bukan, ya. Karena Nabi Isa alaihissalam tidak ridho kalau sampai dirinya disembah. Nah, tapi yang disembah dan dia ridho, senang dengan disembah, maka itulah yang tagut. Seperti Fir'aun itu tagut. Ya. Yang ketiga, waman da'an nasa ila ibadati nafsi, mengajak manusia nyembah dirinya, itulah tagut. Ya. Yang muncul ke tengah-tengah manusia, kemudian mengajak untuk menyembah dirinya, itulah tokoh tagut. Kemudian yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, yang ngaku tahu yang ghaib. Saya tahu masa depan, saya bisa meramal masa depan. Itu contoh tagut. Maka kita yakin itu kan tagut. Kita harus jauhi. Dan yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, yang berhukum dengan selain Allah. Itu juga tagut. Jadi ulama merincikan, ya, apabila
seseorang berhukum dengan hukum selain Allah, dengan meyakini bahwa hukum selain Allah lebih baik, lebih relevan, ya, dan menyatakan bahwa hukum Allah sudah kurang relevan, maka dia, ya, pelakunya dan dianya ini kafir, ya, dan tagut, ya. Kata Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir, yakni yang meyakini bahwa hukum selain Allah lebih baik, lebih relevan, lebih cocok, dan hukum Allah sudah nggak cocok lagi, merendahkan, dia kafir. Dan bisa berubah menjadi zalim dan fasik kalau dia, kata Allah dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang yang zalim. Ini ketika dia mengakui sebenarnya hukum Allah lebih baik, lebih cocok, lebih relevan, tetapi dia meninggalkannya, ya, karena bukan karena merendahkan hukum Allah. Dia yakin yang terbaik, ya, tapi karena hawa nafsu misalnya, maka dia sebagai zalim saja dan tidak kafir. Dan apabila dia meninggalkannya, ya, karena mungkin karena mendapatkan sogokan, seperti hakim memberikan keputusan kepada seseorang, tapi tidak menggunakan hukum Allah karena dia disogok, ya, misalnya, maka dia fasik. Kata Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dialah orang-orang yang fasik. Jadi ada rinciannya, ya. Tidak selamanya semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu langsung kafir, tapi tergantung keadaan dan keyakinan orangnya. Ya, tapi siapa saja yang meyakini bahwa hukum selain Allah lebih baik, lebih relevan, dan hukum Allah sudah tidak cocok lagi, menganggap kuno misalnya, maka dia kafir. Atau dia mau coba membuat hukum tandingan, dia buatlah undang-undang, aturan yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia kafir juga. Dan kata ulama, berhukum dengan hukum selain Allah itu ada 3. Yang pertama disebut dengan hukum mubaddal. Maksudnya adalah dia mencari ganti dari hukum Allah, maka kafir yang seperti ini. Ya, kita buatlah aturan undang-undang baru yang menyelisihi kitabullah, yang menyelisihi keterangan ketetapan hukum dalam sunnah Rasulullah SAW, ini kafir. Apa yang hukum mubaddal? Yang kedua ada hukum muawwal, hukum yang istilahnya tertera merupakan sebagai ijtihad dari para fuqaha, maka orang yang meninggalkannya tidak dikafirkan, karena itu hukum-hukum berupa ijtihad para ulama, galian mereka dari Al-Quran dan hadis, ya. Kalau yang tegas-tegas dalam Al-Quran, dalam hadis kemudian diganti, itulah yang bisa menjadikan kafir. Yang ketiga hukum munazzal, dan ini yang diperintahkan, berhukum dengan hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis yang tegas disebutkan di sana, maka inilah yang diperintahkan. Kata Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu mungkin sekilas, sekedar, ya, terkait dengan masalah tauhid, yang mudah-mudahan setelah kita pelajari materi ini semakin jelas hakikat tauhid itu, siapa saja tauhid itu, bagaimana kita ingkar kepada tauhid, ya. Insyaallah semakin jelas, ya Pak Bu, ya, tentang hakikat tauhid, ya. Nah, baik, sebelum ditutup mungkin kalau ada yang belum jelas atau yang disampaikan atau ditanyakan, silakan. Mungkin ada yang belum jelas. Ini insyaallah sebagaimana nama bukunya Muyasar, mudah, dipermudah, maka pembahasannya ringan, ya, tertib, berurut, gitu. Jadi pelan-pelan kita pelajari sedikit-sedikit, gitu. Ada mungkin Pak atau Bu yang belum jelas, yang masih muskil, atau ada unek-unek misalnya, silakan. Nggak ada? Insyaallah jelasnya, silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.